Saya ini masalah bukan soal menarik Pak ya, Nah, karena awal dulu. saya memang diamanahkan oleh Bapak. Oh, oke. Itu yang jadi pegangan saya. Ya. Jadi bagaimana yang Bapak sampaikan saya, bagaimana kamu menciptakan lapangan kerja. Oke. Ya. Dan kalau kamu bisa jadi wali kota, mungkin akan bisa lebih Bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja. Setuju. Tetapi kan dalam pelaksanaannya tidak semua orang punya satu visi seperti itu. Iya. Soalnya kan kalau Bapak bicara mau kekuasaan, ya apa sih kekuasaan? Ya. Ya. Tapi kan buat saya menjalankan amanah itu aja. Oke. Yang tadi Pak Yonya sampaikan, saya 2 kali. 2 kali kalah loh Pak. Tuh. Mau ketiga kali. Oh. Enggak. Tipis-tipis terus Ya. soalnya. Kedua, saya masih mempertanyakannya kepada keluarga. Oke. Karena biar nggak saya tidak bisa lepas dari keluarga. Iya. Ketiga, saya juga masih mempertanyakan kepada tempat saya bekerja pada saat ini. Karena nggak bisa Dirangkap. satu nggak bisa dirangkap dan sudah siap nggak ini? Saya sih berharap bahwa ini sudah siap. Saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Ya. Saya juga bilang masyarakat, jadilah pemilih yang pintar, menseleksi, memilih. Ya. Oke. Populer bukan berarti bisa bekerja. Betul. Sentral bekerja sama dengan 4 kabupaten sekitar. Setuju. Contoh, kita sebagai orang Kota Cirebon juga mikir Kertajati. Ya. Apa untuk Kota Cirebon? Ya. Dampaknya apa buat kita? Harus. Ya. Harus berdampak buat Nah, kita. itu yang mesti ada pembicaraan antara wali kota dengan bupati-bupati. Iya. Betul. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Sinergi antara Yang saya ada kolaborasi. Boleh mendarat di Kertajati tapi nginepnya di Kota Cirebon. Iya. Makan di Cirebon. Tapi kita mesti menyiapkan transportasi dari Kertajati ke kota itu seperti apa. Ya. Terakhir Pak Oki, apakah Pak Oki akan maju sebagai calon wali kota Medan? Doakan saja yang terbaik untuk saya. Amin. Karena saya tidak boleh mendahului karena mungkin Allah punya jalannya buat saya. Makanya waktu kemarin saya gagal, saya tidak kecewa, tidak sakit, memang itu jalan yang terbaik. Ya, saya mohon doa yang terbaik aja buat saya. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa dimanapun berada, kembali bertemu bersama di Leader dengan saya Yoyon Indrayana. Pemirsa, saat ini di hampir seluruh wilayah di Indonesia tengah bersiap-siap menghadapi agenda pemilihan kepala daerah. Begitu juga di Kota Cirebon juga akan melaksanakan agenda pemilihan wali kota 2024-2029 pada sekitar akhir November nanti. Tentu saja ini merupakan hajat yang sangat menarik bagi warga masyarakat Cirebon untuk dapat memilih calon-calon pemimpinnya di masa yang datang. Harapannya kita akan mendapatkan calon pemimpin yang tepat, yang betul-betul memahami permasalahan yang ada di Kota Cirebon ini dan mampu memberikan solusi yang tepat juga untuk bagaimana pada akhirnya adalah mampu meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat Cirebon. Banyaknya PR permasalahan yang ditinggalkan pada masa pemerintahan masa lalu sebelumnya, seperti reformasi birokrasi yang tidak berjalan dengan baik, pelayanan publik yang belum maksimal, pendapatan daerah yang juga belum meningkat, serta infrastruktur kota yang amburadul di sana sini, menjadikan pekerjaan rumah yang berat bagi siapapun yang menjadi pemimpin Cirebon pada masa datang. Pemirsa, saat ini saya bersama tokoh pengusaha Kota Cirebon yang saya rasa tidak asing bagi masyarakat Cirebon, pernah juga mencalon diri sebagai wali kota, Bapak Haji Bamunas Setiawan Budiman MBA, atau kita lebih mengenal sebagai Pak Oki. Gimana kabarnya Pak Oki? Sangat baik-baik. Oke, ya. Alhamdulillah. Ayo, lama ketemu nih. Oke Pak Oki. Sebelum kita bicara tentang agenda politik kita, barangkali Pak Oki bisa cerita sedikit tentang kesibukan Pak Oki saat ini apa nih Pak Oki, biar masyarakat tahu barangkali. Oke, sementara ini saya lagi ditugaskan oleh Gragi Group ya, khususnya untuk melanjutkan setelah pandemik ya. Jadi memang banyak unit-unit kita yang di Bengkulu, di Jogja, di Malang, dan di Cirebon ini yang
berdampak setelah pandemik. Ya. Baru dari mulai 3 tahun yang lalu. Ya. Oh, luar Ya. biasa. Salah satunya PR yang saya mesti lakukan yaitu di Grage City Mall. Oh, Ya. ya. Kalau Grage Mall saya rasa sudah berjalan dengan Sudah baik. settle lah ya. Oke. Dan juga program kita ke depannya itu lagi membuatkan regenerasi. Regenerasi Dari SDM-nya atau? SDM. Oh, SDM-nya. Oke. Karena kan bagaimanapun juga saya menginginkan bahwa ini ada sesuatu yang fresh yang baru. Ya. Kedua, bagaimanapun juga yang namanya manajemen itu berkembang, Ya. tidak statis. Harus ya. selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana. Dan juga saya ingin membuat sesuatu juga apa yang telah mengabdi kepada kita itu kita mesti reward. Contohnya saya juga lagi membuat program yang tadinya karyawan sekarang menjadi mitra Grage. Oh, Jadi bahwa silaturahmi kita dengan karyawan itu tidak putus. tidak putus ya. Makanya banyak sekarang yang kita coba lagi pemangkasan dan penahan daripada unit yang tadi cost sekarang menjadi profit center. Oh, gitu ya. Oke. Contohnya cleaning service, terus bicara parkir, security. Oh, Yang itu kita lagi buat badan hukum yang sudah berjalan selama 3 tahun ini. Memang selama ini 3 tahun ini konsentrasi di SDM itu ya? di Grage-nya dulu. oke. Nanti tahun keempat mereka sudah kita siapkan untuk bisa keluar mencari market. Oh. Jadi memang pelatihan-pelatihan selama 3 tahun ini. Karena gini, Oh, pantesan di sana ada Grage Training Center itu ya? ya yang Luar memang biasa. karena bagaimanapun juga bisnis itu mesin aja harus di Harus maintenance. harus benar betul. Ya sumber daya juga mesti diopenin. Iya. Ya, ya kita juga mesti tahu kalau dia berhasil ya kita mesti kasih reward. Kalau mereka bicara tidak mencapai target juga harus diberitahu. Iya. Jadi ada punishment dan reward yang kita lakukan. Karena kan bicara juga bahwa dari kami yang ada di direksi ini tidak akan selamanya. Tidak akan selamat. Nah, ini Ada batas usianya. dari bawah siapa yang bisa nanti masuk ke jajaran direksi. Ini kan juga mesti dipilih. Jadi kayak gini. Betul. Si A qualified secara umur tapi secara pendidikan belum. Nah, itu tentu, pendidikannya kita mesti masukin. Nah, itu juga salah satu salah satunya contoh lah di sekarang ini setiap GM itu mesti punya orang nomor 2. Oh gitu. Wajib. Oh. Artinya wakilnya tuh gimana? Maksudnya? Iya mau bukan wakil apa? Kenapa? Kalau dia dipindahkan, ini ada yang ngejalanin. Ini jangan nanti dipindahkan. Ada pelapisnya gitu ya. Jadi saya bilang, Anda jangan coba akan mendapat promosi kalau Anda tidak punya second layer. Yes. Salah satunya mereka itu diwajibkan untuk mendidik second layer. Ya. Betul. Kalau nggak ada second layer, percuma kita mau berkembang kemana juga kan. Saya juga kalau mau berkembang kan minimal dari dalamnya sendiri sudah ada. Jadi orang yang kerja di Grage itu, saya kerja di Grage harus ada namanya ada karir path-nya. Nggak bicara jenjang karir yang jelas gitu. Jelas. Jadi tidak di pegawai saja, di Tidak pegawai. harus seperti itu ya. Ya, itu. Dan itu sudah dibuktikan ada beberapa yang sekarang pekerja-pekerja lama sudah menjadi julukan direksi. Oh, luar biasa. Oke. Nah, Pak Oki, kita tahu bahwa Cirebon ini kan dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa gitu ya. Jadinya seperti itu. Nah, dalam pandangan Pak Oki sebagai pengusaha nih, apakah kota Cirebon ini ramah buat pengusaha atau investasi? Atau tidak menarik barangkali? Gimana? Gini, jujur kalau saya jawab itu, saya udah kecemplung dulu 20 tahun yang lalu ya. Sudah terlanjur kecemplung di sini gitu ya? Jadi mau tidak mau, saya harus berusaha membuat itu jadi. Kayak gini, Cirebon itu maju, berarti bisnis yang ada di sini juga maju. Ya. Memang selama ini koordinasi dengan pemerintahan jadi gini. Saya baru-baru ini ketemu dengan beberapa pengusaha oleh-oleh. Oh, mulai mengeluh. Ya. Oh, mulai mengeluh. Oke. Mengeluh gini. Karena yang beli oleh-oleh itu orang dari luar Cirebon. Oh, mendatang ya? Kalau tidak ada tamu dari luar Cirebon, Nggak ada yang beli? siapa yang beli? Oke. Artinya itu hanya weekend aja dong kalau gitu? Makanya mesti dibuat bagaimana namanya konsep pariwisata. Itu gimana? Bagaimana kita mendatangkan orang dari luar Cirebon, datang ke Cirebon, dan spend uang di Cirebon. Setuju. Artinya selama mungkin mereka nginap di sini itu lebih baik ya? Contoh, saya kemarin ke Semarang, ikut namanya ngelihat ada namanya Semarang Tugu Marathon. Oke. Itu ada 6.000. Ya, peserta dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Kalau umpamanya itu satu kamarnya diisi 3 orang, itu ada
2 malam itu ada Butuh 2.000 kamar. yang terjual. Luar Belum biasa. makannya. Iya. Nah ini kan yang memutarkan ekonomi. Ya, betul. Akan mengenerate yang lainnya. Saya belum melihat di Cirebon itu Ada seperti itu ya? ada, cuman dilakukannya oleh individual. Parsial. Nah kalau itu kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengusaha dengan pemerintah, Iya. itu kan lebih baik. Betul. Contoh besok kita lihat nih Iya. dengan adanya Jabar 10K. Ya. Besok kita mau Jabar 10K ya? Ada. Oke. Ternyata dari itu yang pendaftarnya, karena saya dengar ada sekitar 3.000 orang. Nah kita lihat dampaknya apa. Ya. Betul. Nah ini juga saya mulai sekarang namanya ekoturisme itu yang juga bisa Ya. menstimulate ekonomi. Harus mulai banyak kreativitas. Nah itu yang pertanyaan saya, ada nggak sekarang dari kita yang seperti itu? Ya. Betul. Oke, luar biasa nih. Artinya memang Cirebon sebagai tadi saya bilang dalam tanda petik adalah kota jasa. Jasa bisa apa saja, atau ya kan gitu Pak Oki ya. Ada termasuk jadi olahraga itu seperti itu juga. Kan seperti Saya punya konsep gini Pak. Ya. Pak Yoyon bayangin Cirebon itu seperti Singapura Ya. di antara negara Di Asia. antara negara Asia. Ya. Kota Cirebon Ya. harus menjadi sentral dan kerjasama dengan 4 kabupaten sekitar. Setuju. Contoh, Ya. kita sebagai orang Kota Cirebon juga Ya. mikir Kertajati Ya. apa untuk Kota Cirebon. Ya, dampaknya apa buat kita? Harus. Ya. Harus berdampak buat Nah, kita. itu yang mesti ada pembicaraan antara wali kota dengan bupati-bupati. Iya. Betul. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Sinergi antara Yang saya ada kolaborasi. Boleh mendarat di Kertajati tapi Ya. nginepnya di Kota Cirebon. Iya. Makan di Cirebon. Cirebon. Tapi kita mesti menyiapkan transportasi dari Kertajati ke kota itu seperti apa. Setuju. Iya. Betul. Boleh industri ada di kabupaten, Iya. tapi showcase-nya dari kota. Tetap di Jakarta. Itulah jasa. Itulah jasa ya. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Ini juga satu kekuatan yang dibuat. Saya juga kemarin surprise pergi ke 2 minggu lalu ke Jogja. Ya. Ada yang namanya Jogja Marathon. Hmm. Tapi pelaksanaannya maratonnya tidak di Jogja, Keliling wilayah di Klaten. Sleman, Klaten. Oh, wilayah sekitar lah ya. DIY lah ya, DIY. DIY. Bukan di, udah Jawa Tengah. Oh, mana? Oh, ya Klaten Jawa Tengah betul. Ini saya ngelihat ada 2 daerah yang bisa kolaborasi betul. hanya untuk bikin satu event. Iya. Contoh, ini jangan bicara kota Cirebon kabupaten, Cirebon aja di satu. Iya. Acaranya di sini tapi pelaksananya. Iya. Nah ini mesti disosialisasikan. Betul. Artinya kita perlu kolaborasi antar berbagai wilayah untuk dapat meningkatkan tadi kinerja daerah ya. Oke, luar biasa Pak Oki. Nah, sekarang dalam pandangan Pak Oki, kita tahu bahwa dari dulu Cirebon kan menjadi senternya wilayah 3 nih. Dalam perkembangan saat ini seperti apa sih Pak Oki? Saya terakhir baru tahu Cirebon menjadi sentralnya wilayah 3 itu zamannya Pak Komedi. Ya. Ya. Terus Pak Komedi nggak ada, di take over lagi sama Pak Dedi Supardi. Oh, kabupaten. Pindah ke kabupaten. Iya, betul. Setelah itu nggak ada. Sampai saat ini. Ya, saya harus ngomong jujur. Oke, ya, artinya gini, ketika kan kita bisa melihat anunya, ya, melihat efeknya atau dampaknya. Betul. Ketika itu tidak terjadi kerjasama di antara ketiga wilayah daerah sekitar Cirebon, itu berarti memang tidak ada apa-apa. Padahal justru harusnya bisa saling mendukung, saling support kan gitu ya. Ini kadang-kadang orang Cirebon ini tidak tahu potensial Cirebon. Ya, oke. Kalau kita bicara pariwisata, Jogja punya 1 keraton. Betul. Kita Cirebon berapa punya 4. Mestinya masih ada semua ya. Kalau kita bicara tentang pariwisata, mestinya 4 kali lebih besar daripada Jogja. Betul. Setuju. Ini kan ada sesuatu yang salah. Ya. Pengelolaannya. Ya, banyak lah pengelolaannya seperti apa. Oke. Setuju. Aduh Pak Oki. Jadi memang bisa jadi memang Cirebon tidak punya sumber daya alam apapun ya. Tetapi kita punya tadi heritage, ada punya wisata yang perlu kita bisa kembangkan. Nah, Pak Oki, seandainya misalkan Pak Oki jadi wali kota, apa yang Pak Oki lakukan untuk itu? Pertama kali, Ya. kemacetan di kota Cirebon. Itu kan akibat dari banyaknya orang yang datang ke kota ini. No. Kenapa? Kemacetan di kota Cirebon itu dipicu dengan 7 titik pintu kereta. Perlintasan sebidang. Yes. Setuju. Makin canggih namanya wali kota, kereta api, makin sering ditutup. Ya, betul. Dan katanya Pak Oki ada 200 perjalanan kereta api loh setiap hari. Artinya kita setiap berapa menit harus berhenti orang Cirebon tuh. Emang rugi betul itu. Ya kalau mau cari solusinya, ya di atas lah. Siapa Mulai yang dari di atas? kerucut. Keretanya? Ya. Elevated track? Ya. Oke. Sampai nanti turun lagi. Iya.
Itu saya sepakat kan nih Pak Oki. Ya kalau kita bicara ke bawah mungkin Pak Yoni juga tahu ya bahwa kondisi tanah kita itu ya jadi lebih murah mungkin kalau itu dari atas. Ya, dan kita kan intrusi air laut juga kalau harus dibuat itu. Mungkin bayangan kita seperti kayak macam di Singapura kan seperti itu ya Pak Oki, ada kereta jalur seperti atas. Atau mungkin kalau Jakarta kayak Gambir lah seperti itu. Ya mulai dari kota ke Gambir. Ya, dari kota ke Gambir. Di Manggarai turun lagi. Ya. Jadi kalau analogi ke kita barangkali dari mulai kerucuk naik turun di derajat gitu ya. Oh ya, soal itu setelah bebas. Setelah bebas ya. Oke, ya. Memang saya rasa itu mungkin ini perlu eksekutor hebat nih Pak Oki. Ya. Kalau itu sih kan gini Pak, dananya ada. Ya. Cuma pertanyaannya, ada nggak orang Cirebon yang menjadi lobis di situ? Ya. Ke Departemen Perhubungan, ke DPR RI, itu kan mesti dibikin suatu proposal. Ya. Ya. Kalau kita bikin anggaran kita nggak mungkin. Itu kan memang kewenangan kementerian, ya, bukan kewenangan kita. Oke. Tetapi memang kepentingannya buat masyarakat kita. Tapi yang kita mesti mengusulkan. Betul. Itu mesti dikawal. Nah, Pak Oki, untuk bisa mengawal itu harus ada wali kota yang kuat untuk itu. Pak Oki pernah menjadi calon wali kota sampai 2 kali ya. 2 kali ya? 2013, 2018, sampai 2018. Nah, sebenarnya dalam bayangan Pak Oki, apa sih yang menarik jadi wali kota Cirebon? Sampai Pak Oki 2 kali menawarkan diri. Saya ini masalah bukan soal menarik Pak ya. Karena saya memang diamanahkan oleh Bapak. Oh, oke. Itu yang jadi pegangan. Ya. Jadi bagaimana yang Bapak sampaikan saya, bagaimana kamu menciptakan lapangan kerja. Oke. Ya. Dan kalau kamu bisa jadi wali kota, mungkin akan bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja. Tetapi kan dalam pelaksanaannya tidak semua orang punya satu visi seperti itu. Iya. Soalnya kan kalau Bapak bicara mau kekuasaan, ya apa sih kekuasaan? Ya. Tapi kan buat saya menjalankan amanah itu aja. Oke, Pak Oki, saya lihat di berbagai macam media nih, sekarang tuh banyak dukungan untuk Bapak maju sebagai wali kota. Gimana pandangan Bapak? Ya, saya juga udah berapa kali ketemu sama mereka ya, bahwa saya juga tidak mau mematahkan semangat mereka. Ya. Yang saya lihat mereka punya satu kesamaan yang dengan saya punya, yaitu masih punya spirit ingin membangun dan memperbaiki kota Cirebon. Setuju. Ya. Masalahnya siapa yang nanti kita cari, itu tugas kita sama-sama mencari figur siapa yang terbaik untuk memimpin. Karena sekarang yang saya lagi rumuskan itu kan bagaimana kriterianya apa sih? Ya. Harus namanya pengusaha. Oke, pengusahanya seperti apa? Mau lagi, kalau mau nyalon itu harus punya uang. Nah ini kan yang saya lihat kita nyari pemimpin apa-apa gitu. Karena kembali lagi ya saya berharap sama teman-teman itu jangan putus semangat, dan saya bilang sama mereka. Tadi saya bilang kalau saya diminta untuk maju harus banyak yang saya pertimbangkan. Contoh yang tadi Pak Yonya sampaikan, saya 2 kali. 2 kali kalah loh Pak. Mau ke 3 kali. Enggak. Tipis-tipis terus kalahnya. Kedua, saya mesti mempertanyakannya kepada keluarga. Karena biar nggak, saya tidak bisa lepas dari keluarga. Ketiga, saya juga mesti mempertanyakan kepada tempat saya bekerja pada saat ini. Karena nggak bisa dirangkap. Satu, nggak bisa dirangkap, dan sudah siap nggak ini. Saya sih berharap bahwa ini sudah siap. Tapi kan gimana juga harus kita bicarakan dulu. Karena gini, Gerage itu, saya nggak mau Gerage itu yang bangun ayah, Pak Budiman, dengan keluarga. Sekarang diserahkan ke keluarga. Saya juga nggak mau nanti saya menjadi wali kota, malah jadi mengorbankan Gerage. Karena tujuannya Bapak mengurus Gerage itu untuk itu. Jadi juga saya tanya sama teman-teman yang jadi Gerage, siap untuk ke situ. Karena nggak mudah. Ya gitu, nggak mudah. Ini ada bicara kepentingan yang mana yang mesti didahulukan. Itu yang juga saya mesti pikirkan. Tapi saya dengar juga komunikasi politik Pak Oki tetap jalan terus nih dengan partai-partai gitu seperti gini.
Karena saya melihat semuanya teman. Oh, oke. Ya, satu. Ya. Dan mereka memang pada datang ke saya mempertanyakan itu, dan ternyata dari pembicaraan itu saya lebih banyak berdiskusi. Oh. Saya berdiskusi gini, menceritakan pengalaman saya Ya. 2 kali mencalon. Ya. Itu. Saya berharap apa yang saya alami ini tidak kejadian. Contoh ya, gini. Mungkin 2013, 2018, nafsu politik saya yang tinggi. Sahwat Jadi politik. tidak sahwatnya, jadi nalarnya nggak pakai. Iya. Itu sebenarnya itu tolong dikontrol. Kenapa? Itu bahaya. Iya. Kenapa? Kita mesti tanya lagi kepada diri kita. Sanggup kita melakukan itu? Saya tanya sama teman-teman, oke, sekarang saya udah ngeliat, bukan tidak ngeliat menang. Apa yang saya mesti lakukan buat kita Cirebon? Tidak semudah itu. Setuju. Mau dibangun, apa yang mau dibangun? Yang penting sekarang kalau saya lihat kota Cirebon mesti ditata. Ditata ulang. Yang menata itu kan banyak komponen-komponennya. Iya. Harus dilibatkan. Dan pasti dengan itu nanti ada korban-korban. Iya. Dan bagaimana kita mengecilkan pengorbanan itu buat sesuatu yang besar. Iya. Itu kan perlu juga studi atau kajian gitu. Iya. Jadi saya ngelihatnya tolong juga pada teman-teman menanya, bukan mencari kekuasaan, tapi bagaimana kita mengabdi, Bermanfaat bagi ya, banyak siapa orang. lagi kalau bicara sekarang Pak Yoyon, kita udah umur juga nggak makin muda. Untuk apa sih? Ya. Ya kan kita harus berbuat sesuatu yang bermanfaat. Betul. Tapi kan kalau kita menjadi wali kota, banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Lebih banyak Mestinya, lagi. Ya. mestinya, Iya, mestinya, betul. ya. Iya. Ya, tapi seperti Pak Yoyon sampaikan, apa selama ini masyarakat menikmati itu? Kenyataannya belum Saya jadi. kembalikan lagi kepada masyarakat. Ya. Saya juga bilang masyarakat, jadilah pemilih yang pintar, menseleksi, Ya. memilih. Iya. Oke. Populer bukan berarti bisa bekerja. Betul. Betul. Nah, Pak Oki, kalau kita lihat kan sekarang banyak media yang menampilkan Pak Oki berpasangan dengan Ibu Fitria, gitu ya. Pak Oki tahu lah ya, pastinya kan. Nggak ada saya lihat itu Bu Fitria sama Agus Mul. Agus Mul. Oke. Ya. Tapi saya juga lihat juga Pak Oki juga ada wacana kesana dipasangkan dengan seperti itu. Itu gimana pandangan Pak Oki? Saya gini, ini pengalaman saya 2 kali dulu. Sekarang tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan Sendiri. sendiri. Ya. Artinya harus berkoalisi dah. Oke. Kan kalau kita berkoalisi, yang pertama kali kan koalisinya itu mesti dibuat Iya. untuk mencapai 7 kursi. Oke. Benar ya? Oke. Koalisi ini sudah jalan, baru dimasukin nama-nama, dipilih yang terbaik. Betul. Bukan berarti saya koalisi tapi saya wali kota ya. Iya. Sampai kapanpun nggak akan jalan. Oke. Tapi kalau dia punya nilai tawar yang tinggi, bisa. Kecuali kalau dia punya nilai tawar yang tinggi. Iya. Itu aja. Makanya sampai detik ini belum ada koalisi di Kota Cirebon terjalin dengan baik. Yang permanen gitu ya. Contoh yang 2013 Ya. kita punya calon yang datang ke KPU, tapi satu partainya nggak datang, Iya. batal. Ada kejadian. Oh. Oke. Jadi yang namanya di politik itu ya kita juga mesti tahu cara mainnya seperti apa, Iya. mengikat partai seperti apa. Saya belum kepikiran ke sana Pak. Yang saya cuma ngomong sama teman-teman yang lebih banyak nanya, apa sih yang mesti saya lakukan kalau seorang menjadi wali kota di Cirebon? Pendidikan, infrastruktur diperbaiki, lapangan kerja. Oke. Terus apa lagi? Itu udah konsep dalam benak bawah kan sih? Siapa orang di Cirebon yang sudah bisa menciptakan lapangan kerja 6.000? Wah. Geragemal. Tapi kan dia tetap tidak terpilih. Padahal itu bukti nyata ya. Oke. Saya juga mau ngomong. Mau ngomong apa ya? Ya benar, berarti kan orang masyarakat Cirebon tidak menginginkan saya menit. Oke. Iya, faktanya makanya saya Fakta bilang, ada gitu ya? pilihlah, cari di survei. Ya. Dan saya ngeliat ke depannya ini sekarang pemilih muda ini lebih kritikal.
Lebih mencari figur siapa? Bukan partai ya. Artinya figur seseorang pemilih harus betul-betul lain nih, harus betul-betul memiliki nilai-nilai lebih untuk bisa dipilih gitu ya. Contoh, kalau kita bicara Komeng, Ya, fakta. jadi dia kan. Walaupun dengan kekuatan itu jadi Iya, gitu ya. Itu iya. yang kita mesti lihat. eh, Jadi saya bilang ini satu, Komeng dengan sedikit uang dengan kreatif kita jadi. Ya, betul. Yang kita dulu melihat Pak Prabowo yang galak ini, Oh, terus kita lihat 2024 kok, itu kan image. ya, Itu aja. Ya jadi kembali kepada kita di sini ya, mesti pintar-pintar membaca marketnya seperti apa. ya. Nah, tapi Pak Oki gini, Pak Oki dengan pengalaman 20 tahun di Cirebon ini, pasti sudah tahu semua seluk-beluk bagaimana kota ini kan. Artinya Bapak pasti punya konsep juga bagaimana memperbaiki kota ini. Ada banyak. Seperti apa misalkan? Masalah sampah. Oke, betul. Apa yang mau punya konsep apa tentang sampah? Ini bukan konsep, saya sudah ditawarnya sama orang dan saya mau ngambil sampahnya kota Cirebon. Saya bilang kenapa? Simpel, saya butuh sampahnya. Ya. Ada Ada sampah 800, itu, ada 800 ton sampah loh di kota Cirebon. sampah itu sama dia diproses menjadi sesuatu. Oke. Sementara kita ngelihat sampah itu sebagai sampah. Buang. Kalau orang yang perlu sampah itu belum disuruh ambil sama dia udah diambil. Oke. Contoh yang dijadikan di Jawa Timur bahwa sampah berbasis teknologi. Ya, jadi listrik. Ya, tapi kota Cirebon belum bisa Iya. karena jumlahnya kurang belum Tonasenya secara secara ekonomis. Iya. Jadi mesti gabungan dengan kabupaten. Iya. Nah ini kan mesti dibicarain. Iya. Antar wilayah ya. Antar wilayah. Betul. Oke. Itu salah satunya. Hmm. Banyak ya, contoh. Pelabuhan Cirebon. Hmm. Kenapa nggak jadi pusat perbaikan kapal? Mensupport Patimbang. Iya. Oke. Jadi dengan adanya docking di situ, Iya. Akan menghidupkan tukang las. segala Ini macam, jangan kita iya. ngelatih tukang las apa yang mau dilas. kerjanya nggak ada. Itu kan mesti sinergi, mesti dicari. Iya. Karena bagaimanapun juga harus kita bekerja sama. Contoh lagi ini. Negara yang di bawah laut itu namanya Belanda ya. Ya. Kenapa Cirebon nggak bekerja sama? 6 meter di bawah permukaan laut. Teknologi apa yang bisa di sini untuk Ya. banjir? Iya. Dam misalkan gitu ya. Ya itu kan yang mesti Iya, dibicarain. betul. Teknis ya. Jangan bilang, oh nih banjir selesai gimana? Ya bukan itu ya. Banjir itu juga kita mendidik masyarakat supaya tidak buang sampah ke Sungai, Ke sungai. saluran. Oke. Betul. Kenapa buang sungai? Karena nggak ada tempat sampah. Iya. Ini yang juga mesti dididik. Iya. Artinya berkaitan-kaitan gitu ya. Bang, ya? Ya, karena nggak bisa ngurusin yang ini. Ini Yang lain berkaitan. iya, betul. Oke, Pak Oki, luar biasa ini artinya kita perlu pemimpin yang betul-betul mampu melihat seluruh permasalahan secara komprehensif, ya, tidak parsial seperti itu. Betul. Oke, nah Pak Oki, selain sampah tadi, Pak Oki sudah cukup bicara juga ya, tentang transportasi juga. Nah, sekarang kita lihat bahwa peningkatan pajak di daerah itu kan menjadi primadona pendapatan daerah. Bagaimana pandangan Pak Oki untuk bisa meningkatkan pendapatan? Karena kan ini APBD kita sangat terbatas, sehingga sangat terbatas juga dalam melakukan pembangunan. Nah, salah satu solusinya kan bagaimana meningkatkan pendapatan supaya kas daerah terisi. Seperti Peningkatan pendapatan daerah ya. Ya. Bukan peningkatan pajak ya. Oh ya, artinya banyak jenisnya. Setuju. Boleh nih saya ngomong? Boleh. Kenapa kota Cirebon tidak pakai tapping? Oh, tapping box ya. Yes. Saya pikir ada beberapa yang sudah menggunakan itu. Pak enggak, sebenarnya diwajibkan semua hotel, semua restoran yang punya bisnis itu harus Ya. pakai tapping. Oke. Artinya belum maksimal pemanfaatan tapping box ini ya. Di jalannya apa enggak? Bukan maksimal. Enggak, saya lihat beberapa titik sudah ada, Pak Oki. Tapi Karena memang gini, banyak yang enggak juga. gitu. Caranya gini, bukan enggak? Sama pemerintah sebagai regulator harus memforce. Ya. Enggak Tegasan. bisa ada pakai enggak. Tidak tegas berarti ya. Contoh, belanja 1 juta. Ya. Yang bayar pajaknya siapa? Pengusaha atau customer? Atau customer ya. Pengusaha kan dia dirugiin. Iya.
Iya. Uang yang 1 juta masuk ke perusahaan yang 10%-nya itu 11% itu masuk ke dalam Oke. akunnya pemerintah daerah. Iya. Wali kota udah bisa ngelihat pendapatan Iya. hari ini berapa, per detik ini berapa ketahuan. Betul. Kalau Itu belum. database-nya benar gitu ya. Ya sekarang gini, mau bicara database apa enggak, kalau memang kita punya kemauan apa enggak, Oke. punya keberanian apa Ya. enggak. Ya. Itu bicara peningkatan dari Ya. situ. Ya. Kenapa? Mohon maaf, sekarang pajak di Kota Cirebon itu khususnya PB1 Ya. berdasarkan kesepakatan. Ya. Nah, itu kan mesti dirubah. Ya, kalau Regulasinya saya dirubah. sebagai pengusaha sih ya tenang-tenang, suka-suka aja gitu. Oke. Nah ini jadi mesti cari terobosan peningkatan daerah. Billboard. Iklan-iklan tuh ya. Bukan dari iklannya. Billboardnya. Yes. Space billboardnya ya. Dan itu kan mesti ditata juga, billboard itu juga tidak sampai merusak daripada arsitektur pemandangan kota. Kotanya. Nggak bisa semua orang bikin tangan pingin lagi. Iya. Terus dia Jadi teman-teman nggak ruang. acak-acakan itu ya, nggak mengganggu pemandangan kota ya. Itu kita bicara dari situ. Yang lainnya banyak kok, Pak. Untuk peningkatan daerah. Bikin lagi perusahaan-perusahaan daerah. Perusahaan daerah. BUMD ya. BUMD. Untuk apa? Contoh aja BUMD. Punya tanah, pemerintah kota punya tanah di luar. Kenapa nggak dikerjakan sama developer untuk dikembangkan? Oh. Banyaklah cara-cara yang mesti kita Yang, mesti kreatif. yang lebih entrepreneur gitu ya. Ya contoh lah saya gini. Bagaimana saya menekan kos di hotel ini? Saya Seperti apa? cek-cek apa? Saya mesti ganti chiller saya. Karena chiller saya chiller lama yang penggunaan listriknya masih gede. Gede, oke. Belum menggunakan teknologi baru. Yang baru. Dengan teknologi baru itu Terjadi penghematan. besar, 200 juta per bulan. Luar biasa. Nah itu kan juga salah satu yang mesti apa ya, bagaimana. Ya Tapi kan banyak juga- lah, sebenarnya banyak apa ide-ide yang bisa kita Siap. kita pelontarkan. Oke, Pak Oki, kembali kita ke agenda Pilwakot kita nih. Saat ini kan beberapa pasangan sudah mulai mengenalkan dirinya gitu ya. Ada Bu Eti dengan Su Henry gitu kan. Atau juga yang lainnya barangkali Mas Azrul dan beberapa teman juga sudah mulai menampilkan dalam pandangan Pak Oki seperti apa? Saya melihat banyak yang muda ya. Ya. Dan saya juga seneng gitu. Tapi pertanyaan saya bukan masalah mudanya, bukan apa, tapi tadi saya tanya. Menjadi wali kota itu untuk apa sih? Saya. Punya nggak kemampuan di situ? Karena biar punya, jangan memaksakan saya hanya menjadi seorang pengusaha. Ya. Saya Pak Aslo kena, ada Pak Dhani Mardhani, ada Anda harus semuanya saya rasa punya pengalaman dan punya pengetahuan untuk bicara ke sana. Tapi kan pertanyaan saya cuma satu, startnya itu dari mana? Sekarang ini orang lebih banyak cenderung memikirkan di mana saya mesti menang. Ya. Ya. Betul. Tapi bukan gimana, apa sih yang saya mau lakukan untuk kota Cirebon. Banyak yang mesti dilakukan. Kenapa? Tapi untuk bisa melakukan itu harus menang dulu, Pak Oki. Yes. Ini kan sama ini. Bagaimana how we sell ourselves. Ya. Mempromosikan. Ya. Dengan jargon. Ya. No. Nggak cukup ya. Apa dengan waktu 3 bulan? Cukup? Enggak. Oke. Punya uang 3 bulan nggak jadi juga. Iya. Ini Belum pengalaman juga. saya. Uang tidak Tidak menjadi menjamin. menjamin. Iya. Jadi bicara apa? Ya bagaimana kita masak? Ya. Oke. Kalau bisa pasangan-pasangan, saya rasa banyak yang qualified. Cuman gini, banyak yang qualified, tapi terbentur. Oh, saya nggak punya partai, saya nggak punya duit. Nggak so jauh-jauh aja deh. Gini, saya rasa juga Pak Yoyon sudah pantas menjadi wali kota. Oke, mohon maaf dengan pengalamannya di birokrasi. Cuman kan 30 tahun, jalur, Oke. tapi kan jalurnya nggak ada. Iya, betul. Benar ya? Ya. Ini kita bicara apa? Kita mencari orang yang untuk mimpin atau mencari apa? Ya. Banyak. Cuma mereka, saya nggak punya dana, saya nggak punya Ya. partai. Iya. Nah ini yang saya coba sama relawan merubah. Kita mencari figur yang memang terbaik buat memimpin kota Cirebon. Tapi pragmatisme di masyarakat seperti itu, Pak Oki.
Saya tegaskan, 70% orang Cirebon itu menginginkan namanya money politik. Ya, nah, itu Oke. kan artinya kan berarti 70%. Bentar dulu. Oke. 90% Ya. tidak merubah pemikiran dia. Oh. Artinya, mau dikasih duit terima, pilihannya udah tahu. Oh, gitu ya. Yes. Ya. Itu hasil survei. Asli, luar biasa. Jadi percuma kita ngeluarin duit-duit. Nggak akan, dia udah punya pilihan, ya itu yang dipilih. Berarti itu pintar atau bodoh itu masyarakat kita? Saya nggak bilang mereka bodoh, tapi karena mereka suatu kebutuhan. Ah, Saya rasa kalau background-nya itu ya, pendidikannya background-nya itu ya. diperbaiki, Ah, orang juga mikir dua kali. Itu aja salah ya. Yang pendidikan di Indonesia mesti diperbaiki apa? Contoh gini, kita dari kecil waktu sekolah tuh nggak boleh nanya. Kalau ditanya dibilang bodoh. Ya, betul. Ini ya. Betul. Siapa yang One nggak way. ngerti, diem. Siapa nggak ada yang bilang Nggak ada bodoh. yang berani ya. Sementara saya dapat pendidikan di luar. Kebalikannya ya. Tidak tahu, tanya. Memang kita bodoh untuk menjadi pintar. Betul. Betul. Ini yang cara mindset yang kita mesti ubah. Ya. Tapi kalau Indonesia bilang, oh kamu kelihatan cantik, halo gombal. Ah. Tapi kalau orang luar, terima kasih. Iya, betul. Karena kejujurannya itu berangkat. Iya. Betul. Nah itu yang apa mindset yang kita mesti rubah. Nah, Pak Oki, kalau kita lihat sekarang ini kan bisa dibilang birokrasi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Terlihat dari reformasi birokrasi tidak berjalan dengan baik. Menurut Pak Oki gimana? Apakah memang seperti itu gambaran birokrasi kita? Ya karena gini, kebetulan itu bidang saya. Saya dulu ngambil masternya HRD. Oh, pas tepat ya. Ya. Oke. Kuncinya cuma satu, menempatkan orang di tempat yang benar. Right man in the right place. Yes. Dan itu tidak terjadi di kita ya? Tidak. Oke. Kenapa? Mulai dari seleksinya. Ya. Oh, dari awal sekali dapat seleksi? Sama saya bilang di sini. Awalnya pengrekrutan itu seperti apa? Berapa? Betul. Contoh, dulu yang diambil kayak Ahok, oke dilelang. Cuma lelang Open bidding, ya. Open bidding. Open biddingnya sudah benar. Ya. Pelaksanaannya seperti apa? Contoh, untuk open bidding itu kasihkan kepada pihak ketiga Ya. untuk menilai. Ya. Nanti dilihat Ya. dan dikasih tahu kepada 10 orang itu. Nanti nih hasilnya akan ada. Terbuka. Dan Yang tidak ada. Ya saya nggak tahu yang terjadi apa. Gitu. Tapi yang terjadi kan banyak yang Tidak tepat. put on the, apa you on the wrong place on the right. wrong apa? Akhirnya kita tidak bikin bagaimana membangun kota itu, Pak, memikirkan masalah-masalah kecil yang sangat penting. Oke. Ya, saya lihat. Nah, Pak Oki, artinya gini, itu kan memang betul-betul dirasakan saat ini. Ya. Nah, menurut Pak Oki nih, apalagi Pak Oki kebetulan ahli dalam hal itu, perlu berapa waktu lama kira-kira untuk bisa memperbaiki reformasi birokrasi itu? Ya nggak lama sih, tergantung pemimpinnya ada komitmen seperti apa ya. Artinya kan gini, kalau seorang wali kota yang hanya punya masa kerja 5 tahun itu, PR pertama dia harus melakukan reformasi birokrasi. Nah, apa artinya sampai seberapa lama dia bisa melakukan hal itu, kemudian bisa melakukan pembangunan? Ya kalau saya itu udah bisa berjalan mungkin dalam setahun itu dievaluasi, kita kasih kesempatan. Anda memang bisa melakukannya, kita kasih kesempatan. Oh. Karena nggak bisa bilang main ganti. Karena gini, nggak bisa like or dislike. Ya, betul. Itu Salah. banyak Oke. gagalnya. Betul. Kasih target, itu aja. Kayaknya namanya target, ya minggir dulu. Ya. Fair juga gitu. Oke. Karena kita juga tidak bisa menjudge orang bahwa dia bisa apa nggak bisa. Ya. Betul. Itu yang juga mesti diakui. Iya. Bisa, oke, targetnya apa? Ini saya nggak lihat di pemerintah itu ada kerja per target. Ada targetnya. Itu Mungkin kita ada. Kalau dapat target, mungkin itu bedanya swasta dengan birokrasi barangkali. saya lihat sama aja, cuman bagaimana menerapkannya aja ya. Ya. Gini, kan gini kalau di Kan ada target sebenarnya dalam rencana pembangunan mereka kan sebenarnya ada tuh, entah tahunan, entah semesteran. kalau di gitu. pemerintahan kan nyampe target dapat reward. Ya. Di pemerintahan ada nggak? Ya itu juga mesti di-create. Ya. Satu rewardnya atau promosi, macam-macam bisa Iya. di-create. Nah itu kan yang gini, yang mesti dibangun kepada masyarakat bawahan kita, bahwa kita kasih kerjaan
yang mereka bisa kerjakan. Ya. Yakin, tambah lagi. Contoh ya Pak, saya nggak kebayang dulu bisa ada 10 tahun lagi namanya kereta api nggak bisa ngerokok. Ya, betul. Bisa kan? Oh ya. Mau tahu caranya nggak? Saya tanya sama Pak Yonan. Simple. Saya bilang sama karyawan saya bisa nangkep orang ngerokok, saya kasih uang 500.000 dan turunkan di stasiun terdekat. Dikerjakan. Betul. Dan itu terjadi ya, terbukti ya. Artinya kan gini, ya harus kreatif. Ya, nggak artinya itu figur seorang Jonannya atau regulasinya. Yonan. Nah, artinya figur pemimpin perlu. Yes. Artinya role model itu perlu. Yes. Oke, luar biasa. Artinya sampai saat ini mungkin kita belum ketemu nih ya role model seperti yang tepat untuk Kota Cirebon ini ya. Ada, cuman tadi yang kita mesti cari dan kita mesti kawal orang-orang itu. Saya berharap yang muda-muda ini maju. Oke. Bukan berarti kita nih yang tua ini yang melepaskan diri. Itu mesti guide. Buat pembangunan itu harus berkelanjutan. Ya, setuju. Siapapun orangnya, tapi dari sini pindah ke sini berkelanjutan. Jangan tiba-tiba potong lagi. Kan karena frame mereka kan setiap 5 tahun berubah. Makanya itu mesti dibuat planning, kan kita dulu punya planning master plan gitu master ya. Plan. Oke. Kembali ke situ. Iya. Ada apa? Ada jangka-jangka pendek, jangka menengah yang seperti itu ya. Ya contoh lah, Pak Jokowi sama Pak Ahok bikin MRT. Itu nggak bilang apa? Blueprintnya Ali Sadikin ya. Zamannya itu udah ada. Ya. Oh. Cuman kan dari mulai Ali Sadikin sampai ke Pak Jokowi nggak ada yang bisa mengeksekut itu. Tertunda ya. Nah, duitnya dari mana? Skimnya seperti apa? Jadi gini, meningkatkan APBD terus habis dihabiskan. Ya. Nggak bisa. Oke. Padahal itulah yang terjadi ya seperti itu ya. Karena kalau di perusahaan ini kita ada namanya laba rugi Pak. Ya. Di pemerintahan kan nggak ada. Nggak ada, betul. Hanya mainin cash flow. Betul. Anggaran seperti Ya, apa. ya. Meningkatkan tambahan. Gitu. Iya. Nah, oke. Tadi gambaran tentang master plan. Dalam bayangan, saya dulu pernah ketika dengan wali kota yang lama Pak Kumedi, Pak Odi pernah sampaikan, Yon, kita harus bikin Cirebon itu sebagai little Singapura. Gitu kan? Nah, artinya kan master plan seperti itu. Nah, Pak Oki punya nggak gambaran seperti apa sih Cirebon ke depan? Apakah kita harus juga menjadi Singapura atau harus menjadi Amsterdam barangkali karena pinggir laut tadi itu atau seperti apa? Saya nggak usah jauh-jauh ke Amsterdam, saya ambil contohnya Singapura. Oke. Singapura tidak punya apa-apa. Betul. Ya. Tapi rame. Ya. Nah, salah satu contoh yang dilakukan oleh pemerintah Singapura waktu bicara Coldplay. Ya. Coldplay main di Singapura 7 hari. Bisa 7 hari gitu ya? Kenapa? Penontonnya dari mana gitu kan? Dia tahu penontonnya bukan Singapura, bukan dari luar. Betul. Tapi Coldplay right-nya dibeli oleh pengen Singapura, hanya boleh main di Singapura. Iya. Asia Tenggara nggak boleh. Artinya marketingnya luar biasa nih, Pak. Kenapa? 7 hari di situ, berapa hotel, berapa itu income. Berapa restorannya akan tumbuh kayak gitu. Itu investasi dari pemerintah. Iya. Sekarang pertanyaan pemerintah kita nih, kita mau nggak investasi ke situ untuk mendatangkan orang? Oke. Ya, artinya ketika kita sebagai kota jasa di perdagangan, ya harusnya tadi faktor-faktor jasa itu yang harus kita kembangkan. Aduh, luar biasa Pak Oki ini. Ada 2 skills yang luar biasa. Nah, sekarang terakhir Pak Oki, apakah Pak Oki akan maju sebagai calon wali kota tidak? Doakan saja yang terbaik untuk saya. Amin. Karena saya tidak boleh mendahului, karena mungkin Allah punya jalannya buat saya. Makanya waktu kemarin saya gagal, saya tidak kecewa, tidak sakit, memang itu jalan yang terbaik. Ya, saya mohon doa yang terbaik aja buat saya. Amin. Insya Allah. Oke, pemirsa, demikian diskusi yang luar biasa menurut saya dengan narasumber kita, Pak Oki. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang dapat kita diskusikan pada sore ini dapat menjadi tambahan pemahaman atau edukasi bagi masyarakat ketika nanti dalam Pilwalkot 2024-2029 tidak salah dalam memilih pemimpin. Demikian Pak Oki, terima kasih sekali atas kesediaannya untuk berdiskusi dengan kita. Dan untuk pemirsa, jangan lupa untuk tetap like and subscribe di Leader ya, agar tetap memberikan informasi yang terbaik buat Anda semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.